Saya akan menyampaikan pertanyaan yang akan dijawab oleh Yustia tentang pertanian presisi. Apa teknologi yang digunakan dalam pertanian presisi untuk memantau kondisi tanaman? Teknologi utama yang digunakan, sensor dan perangkat LOI, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan analisis data kecerdasan buatan. Di mana lokasi yang paling cocok untuk menerapkan pertanian presisi di Indonesia? Di lahan pertanian yang luas, variabilitas lahan tinggi, infrastruktur teknologi memadai, dan dukungan pemerintah atau institusi. Kapan waktu yang tepat untuk memulai implementasi pertanian presisi di lahan pertanian? Saat perencanaan musim tanam baru, setelah melakukan analisis kebutuhan, saat petani siap beradaptasi, ketika dukungan finansial tersedia. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan mengimplementasikan teknologi pertanian presisi di suatu lahan pertanian? Pihak yang bertanggung jawab ada petani atau pemilik lahan, ahli agronomi atau konsultan pertanian, dan penyedia teknologi atau vendor. Bagaimana cara mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pertanian presisi? Melalui platform perangkat lunak terpusat, sistem pendukung keputusan, konektivitas LOI, dan standarisasi data. Saya akan menyampaikan pertanyaan yang akan dijawab oleh Neila tentang menanam padi. Apa cara terbaik untuk menyiapkan lahan sebelum menanam padi? Cara terbaik untuk menyiapkan lahan adalah dengan melakukan pembersihan lahan, pengolahan tanah, pemupukan dasar, pengaturan pH tanah, pengendalian hama dan penyakit, serta pengaturan drainase yang baik. Tempat terbaik untuk menanam padi di Indonesia di daerah-daerah yang memiliki lahan sawah yang luas dan iklim yang mendukung seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kapan waktu terbaik untuk menanam padi? Pada musim hujan di bulan Oktober sampai bulan Maret karena ketersediaan air yang cukup. Namun, penanaman padi juga dapat dilakukan pada musim kemarau jika tersedia irigasi yang memadai. Siapa yang pertama kali menanam padi? Tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang siapa yang menanam padi pertama. Namun, menanam padi dipercaya dimulai oleh masyarakat Austronesia di Asia Tenggara sekitar 7-8 ribu tahun yang lalu. Bagaimana cara meningkatkan hasil panen? Dengan memilihkan varietas yang tepat, pengolahan lahan yang baik, memberikan pupuk yang tepat, mengendalikan hama dan penyakit, serta melakukan panen yang baik. Selain itu, penggunaan teknologi pertanian modern seperti irigasi presisi dan penggunaan drone juga dapat meningkatkan hasil panen. Saya akan menyampaikan pertanyaan kepada Yustia tentang pengobatan presisi. Apa itu pengobatan presisi? Pengobatan presisi sering disebut juga pengobatan personalisasi adalah model medis yang bertujuan untuk memberikan perawatan yang tepat, sasaran kepada pasien yang tepat dengan dosis yang tepat pada waktu yang tepat. Di mana pengobatan presisi dilakukan? Di berbagai fasilitas kesehatan modern melalui rumah sakit umum hingga kamar khusus dan klinik genetik. Kapan pengobatan presisi digunakan? Ketika informasi genetik atau biologis milik pasien dapat membantu memprediksi respon terhadap pengobatan tertentu atau risiko penyakit di masa depan. Siapa yang melakukan pengobatan presisi? Dokter spesialis, ahli genetika dan genomika, ahli patologi dan ilmuwan laboratorium, dan bioinformatikawan. Bagaimana pengobatan presisi dikembangkan? Melalui penelitian ilmiah yang mendalam, terutama dalam bidang genomika dan bioteknologi. Oh my God! Wow! Apa gejala-gejala influenza? Gejala-gejala influenza antara lain demam tinggi, batuk,
batuk, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau berapi, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Mengapa influenza bisa menyebar dengan cepat? Karena virus influenza dapat menular melalui droplet atau percikan air liur saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin serta melalui kontak mata dengan permukaan yang terkontaminasi virus. Di mana saja influenza bisa terjadi? Influenza bisa terjadi di mana saja, tetapi lebih umum terjadi di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, seperti kota-kota besar, daerah tempat-tempat dengan ventilasi yang buruk. Influenza juga bisa terjadi di berbagai musim, tetapi lebih umum terjadi pada musim hujan. Saya harus mencari bantuan medis jika saya memiliki gejala influenza. Kamu bisa mencari bantuan medis jika gejala influenza parah seperti demam tinggi yang tidak kunjung turun, kesulitan bernafas, sakit dada atau perut, batuk parah, kehilangan kesadaran, dan gejala tidak membaik setelah beberapa hari. Orang-orang yang paling beresiko adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, orang dewasa di atas usia 65 tahun, orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah seperti penderita HIV, AIDS, atau kanker, dan orang-orang dengan kondisi medis kritis seperti diabetes, jantung, atau paru-paru, dan wanita hamil. Cara mencegah penularan influenza? Cara mencegah yaitu dengan cuci tangan, gunakan masker, hindari kontak dekat, tutup mulut dan hidung ketika bersin, vaksinasi, jaga kesehatan, dan bersihkan lingkungan